Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friderika Retnandalia Informase dengan NIM akhir 013 akan memaparkan PowerPoint yang sudah saya buat mengenai rencana kontingensi banjir bandang. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil bencana banjir bandang di Bandung Barat, tepatnya yang baru terjadi bulan Maret lalu. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit mengenai banjir bandang Bandung Barat Maret lalu. Banjir bandang dan tanah longsor merupakan ancaman serius bagi wilayah Kabupaten Bandung Barat. Beberapa kejadian bencana alam terjadi, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Cipongkor dan Rongga. Penyebabnya, BPBD Kabupaten Bandung Barat melaporkan kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi serta kondisi tanah yang labil. Debit air yang menyebabkan tanah di atas bukit longsor menerjang Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya, banjir ini merusak permukiman lahan persawahan milik warga dan merengus jembatan di Sungai Cijambu. 2 orang luka-luka saat ini mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. 10 orang hilang tertimbun serta jumlah pengungsi mencapai 115 kakak atau sekitar 436 jiwa. Sebelum kita membahas tentang rencana kontingensi, apa sih itu rencana kontingensi? Jadi rencana kontingensi itu merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi. Namun, juga belum tentu terjadi. Jadi rencana ini dibuat agar kita bisa siap ketika mungkin muncul tanda-tanda akan terjadinya bencana. Kita sudah memiliki bekal dari rencana kontingensi ini. Nah, apa aja rencana kontingensi pada banjir bandang di Bandung Barat ini? Yang pertama ada pemantauan dan peringatan dini. Yang pertama itu sistem pemantauan. Sistem peringatan dini bencana banjir berbasis curah hujan dan level ketinggian muka air. Teknologi ini ditempatkan di lokasi rentan banjir dengan teknologi telemetri AWOL menggunakan SMS Gateway. Sensor akan menangkap perubahan tinggi muka air, lalu data digital dikirimkan ke stasiun penerima secara online dan real time. Dengan satu daya solar cell, alat ini dapat melakukan pemantauan data curah hujan dan ketinggian air sungai secara berlanjut. Contoh alatnya ada di samping kiri. Kemudian yang kedua adalah edukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang tanda-tanda awal banjir bandang dan bagaimana cara meresponnya. Pastikan ada tuh tanda-tanda awal banjir itu apa aja, mungkin curah hujan. Kita perlu waspada apabila curah hujan tidak berhenti selama 1 atau 2 jam. Selanjutnya ada penyuluhan dan pelatihan. Seperti gambar di sebelah kanan, ini adalah contoh pelatihan darurat. Kita bisa mengadakan pelatihan bagi masyarakat tentang tindakan darurat saat terjadi banjir bandang. Ini termasuk evakuasi, pertolongan pertama, dan cara menghadapi situasi darurat. Nah, ini ada gambar contoh dalam pertolongan pertama dan evakuasi di banjir, yaitu contohnya menggunakan pelampung dan menggunakan karet ban. Yang kedua ada informasi melalui media. Kita bisa menempelkan poster-poster siap hadapi banjir di tempat-tempat yang sekiranya dijangkau oleh masyarakat. Mungkin kita juga bisa menyebarkan informasi poster ini melalui sosial media kita. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur, jembatan dan saluran air. Membangun jembatan dan infrastruktur yang tahan terhadap banjir bandang dapat memperkuat fondasi jembatan dan memastikan desainnya mempertimbangkan aliran air yang deras. Yang kedua, drainase, yaitu meningkatkan drainase dan saluran air untuk mengurangi risiko banjir. Jadi di
Contoh gambar ini ada pembangunan jembatan yang pastinya harus menggunakan bahan-bahan yang bisa kuat ketika banjir bandang itu datang. Yang gambar kedua ada drainase. Ini gambar drainase sedang diperbaiki karena ada beberapa drainase yang justru gagal, jadinya menghambat air itu mengalir dengan sempurna. Yang ketiga ada penyediaan tempat evakuasi. Kita bisa menentukan lokasi-lokasi yang aman sebagai tempat evakuasi bagi warga saat terjadi banjir bandang. Yang kedua, memastikan fasilitas evakuasi memiliki persediaan makanan, air bersih, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Seperti contoh gambar ini juga terdapat toren air di posko banjir. Selanjutnya ada kerjasama dengan pihak terkait. Nah, kita bisa bekerja sama dengan lembaga khusus. Jadi nanti lembaga khusus itu membentuk lembaga yang fokus pada penanganan bencana banjir bandang. Lembaga ini harus melibatkan pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat. Yang kedua, kerjasama dengan pihak terkait. Kerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD, dan instansi lainnya untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana. Biasanya juga terdapat dari lembaga PMI dan sukarelawan atau relawan dari lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi pasca bencana adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi wilayah yang terkena dampak bencana. Ini melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan rehabilitasi masyarakat. Terdapat beberapa dasar pedoman rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama ada menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Yang ketiga, memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Kesimpulannya, yang pertama ada tujuan rencana kontingensi. Rencana kontingensi bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana banjir, khususnya ketika banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada wilayah tertentu. Yang kedua, penilaian resiko dan pengembangan skenario. Dalam menyusun rencana kontingensi, penting untuk melakukan penilaian resiko dan menentukan skenario kejadian yang mungkin terjadi. Hal ini bisa membantu kita dalam merancang langkah-langkah yang efektif untuk menghadapi situasi darurat. Selanjutnya ada sektor-sektor penanganan. Nah, rencana kontingensi ini mencakup sektor-sektor penanganan bencana seperti manajemen dan koordinasi itu yaitu posko. Selanjutnya pencarian dan penyelamatan itu berkaitan dengan SAR. Kemudian kesehatan, logistik, dan infrastruktur. Setiap sektor memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menghadapi bencana banjir bandang. Nah, setiap sektor ini juga pasti berkesinambungan satu sama lain. Yang terakhir, kemungkinan terjadinya bencana. Meskipun rencana kontingensi disusun berdasarkan kemungkinan yang terjadi, tetapi situasi yang sebenarnya bisa berbeda. Oleh karena itu, rencana ini harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.